warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Kurniawati, kelas 12 MIPA, nomor absen 6. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi musik kontemporer yang meliputi definisi, perkembangan, dan konsepnya. Definisi musik kontemporer. Musik kontemporer adalah sebuah istilah. Jika dalam bahasa Indonesia, musik kontemporer memiliki arti atau hal yang mengedepankan aktivitas atau kreativitas. Dan jika di dalam konteks bahasa Inggris, musik kontemporer memiliki arti musik baru. Musik kontemporer adalah musik yang dimainkan tidak menggunakan alat musik aslinya, namun suara atau bunyi yang dihasilkan sama seperti jika kita menggunakan alat musik aslinya. Sebagian orang juga mengatakan bahwa musik kontemporer adalah sebuah musik yang ada waktu lampaunya, lebih tepatnya pada abad ke-19 atau tahun 90-an. Musik kontemporer juga bisa disebut dengan musik garda depan, karena musik kontemporer selalu mengedepankan era terbaru. Keberadaan musik kontemporer selalu berkaitan dengan mengalirnya waktu atau perubahan waktu. Musik kontemporer juga memiliki tujuan, yaitu mencari rangsangan baru atau mengungkapkan situasi jiwa yang sedang dirasakan. Untuk memainkan musik kontemporer, kita dapat menggunakan alat-alat dapur dan barang-barang bekas. Jika kita ingin menghasilkan bunyi yang bass, kita dapat menggunakan alat-alat yang terbuat dari plastik seperti gentong, ember cat, baskom, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk menghasilkan bunyi yang melodi, kita bisa menggunakan alat yang terbuat dari logam seperti gelas, piring, sendok, dan kaleng. Setelah mengenal musik kontemporer, kita juga dapat mengenal tokoh-tokoh musik kontemporer. Tokoh-tokoh musik kontemporer antara lain Hari Rosli, Slamet Abdul Syukur, Royke, Al Suwardi, dan Jompet. Musik kontemporer juga memiliki ciri-ciri antara lain sarana komunikasi, sarana penyebaran agama, simbol budaya, respon kehidupan, dan rekreasi atau hiburan. Selain manfaat, musik kontemporer juga memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai fungsi pendidikan, sebagai fungsi artistik, sebagai pembentukan ditemukannya atau berkembangnya gramatika musik, sebagai rangsangan untuk menemukan rangsangan baru, dan lain sebagainya. Selain memiliki manfaat dan fungsi, musik kontemporer juga memiliki beberapa ciri, antara lain 1. Sumber-sumber bunyi yang berasal dari orisinil. 2. Improvisasi musik kontemporer sangat bervariasi. 3. Suara atau bunyi yang dihasilkan tidak bersumber dari instrumen itu saja. 4. Birama tidak berpadu pada satu birama saja. 5. Rotasi musik hanya dapat dimengerti oleh pencipta musik kontemporer karena rotasi musik kontemporer itu dituliskan menggunakan simbol atau tanda. Unsur-unsur musik kontemporer. 1. Warna nada. Dalam musik kontemporer terdapat sedikit tekanan pada campuran suara. Selain perkusi yang memainkan peran utama, warna nada yang dimainkan secara individu akan terdengar jelas pada waktu yang bersamaan. 2. Harmoni. Dalam musik kontemporer dikenal istilah polychord, di mana dua kunci nada terdengar pada waktu yang bersamaan. Dalam harmoni, musik kontemporer yang menggunakan 4 kunci nada. Selain itu, musik kontemporer juga menggunakan tone cluster yang dihasilkan
dihasilkan dari suara piano. Dalam musik kontemporer yang dikenal istilah polytonality, yaitu penggunaan dua atau lebih kunci nada pada waktu yang bersamaan. 3. Ritme. Unsur musik kontemporer yang paling mencolok. Kebanyakan ritme yang digunakan merupakan ritme yang membangkitkan semangat, dorongan, dan kegembiraan. Juga terdapat kelompok ketukan yang tak beraturan dalam ritme. Dalam ritme musik kontemporer dikenal istilah polytram, yaitu penggunaan dua ritme yang kontras dalam waktu yang bersamaan. 4. Melodi. Melodi adalah tingkatan tinggi rendahnya, panjang pendeknya, nada dalam musik. Melodi dalam musik kontemporer memiliki range yang sangat lebar dan besar dan menggunakan 12 nada kromatik tanpa tone center. 2. Perkembangan musik kontemporer. Di Indonesia, perkembangan musik kontemporer dimulai sejak diselenggarakannya acara Pekan Komponis pada tahun 1979 di Jakarta, tepatnya di Taman Ismail Marzuki. Melalui acara itu, para komponis, seniman di daerah-daerah dan berbagai budaya sangat lebih terjalin. Komponis yang ciri-ciri karyanya sulit diketahui secara konvensional. Pada puncaknya, karya musik kontemporer tidak lagi dijelaskan latar belakang tradisi budayanya, walaupun sumber-sumber tradisi sangat melekat. Perkembangan musik kontemporer terjadi di beberapa daerah di Indonesia, misalnya Sunda dan Bali. 1. Perkembangan musik kontemporer yang berada di daerah Sunda. Mengamati perkembangan musik yang sedang berkembang di daerah Sunda pada saat itu sangat memprihatinkan. Selain apresiasi masyarakat Sunda yang belum begitu memadai, para komponis yang relatif sangat sedikit, juga dukungan pemerintah setempat atau sponsor-sponsor lain untuk mengadakan konser-konser musik kontemporer sangat kurang. Sebenarnya banyak komponis kontemporer di daerah Sunda yang potensial. Akan tetapi sangat sedikit yang konsisten. Di daerah Sunda, salah satu komponis pertama yang perlu disebut adalah Nona S. Meskipun aktivitasnya lebih cenderung sebagai pencipta lagu, akan tetapi beberapa karya seperti Sangkuriang, Warna, memberi nafas baru bagi musik kontemporer di daerah Sunda tersebut. 2. Perkembangan musik kontemporer di daerah Bali. Di Bali, perkembangan musik yang berawal dari kesenian ideologi kontemporer sesungguhnya sudah ada pada abad ke-20 yang bermulai dari lahirnya seni gebyar di Bali Utara. Namun, wacana tentang musik kontemporer mulai digemukan dengan serangkaian acara
Pekan Komponis Muda I yang diselenggarakan di Jakarta pada tahun 1979. Komponis muda yang mewakili Bali pada saat itu adalah Nyoman Astika dengan karyanya yang berjudul Gema Eka Pasya Rudra pada tahun 1987. Serangkaian kesenian lainnya adalah tugas kelas mata kuliah komposisi 6. Mahasiswa jurusan Karawitan asli Denpasar semester 8 untuk pertama kalinya menggarap sebuah musik kontemporer dengan judul Apang Singketa. Karya yang dibentuk drama musik ini menggunakan instrumen pokok gamelan gong gede yang dipadu dengan vokal dan penggunaan lagu Goa Maling Taluh sebagai lagu pokoknya. 2 tahun kemudian, satu garapan musik kontemporer dengan ungkapan berbeda digarap secara kolaborasi oleh 2 seniman wayang yang berjudul Bodi Toja. Karya ini disusun oleh Baida dan Keith Terry. Bodi Toja digarap menggunakan unsur-unsur seni dan budaya Barat, Amerika, dan Timur, yaitu Bali, Indonesia. Garapan bernuansa budaya global ini lahir dengan 2 produksi, yaitu Bodi Toja pada tahun 1997 atau dikenal dengan BT90 dan Bodi Toja pada 1999 yang dikenal dengan BT99. 2 karya ini lahir atas dasar seniman untuk mengapresiasikan jiwanya dengan tergugahnya oleh dinamis seni kecak dan bodi musik. 3. Konsep-konsep musik kontemporer. Dalam segi alat musik, sajian kontemporer menggunakan perpaduan antara instrumen yang berinstrumen tradisional dan modern, sehingga menambah variasi suara yang dihasilkan. Dari segi penambahan, sikap penyanyi bergerak sesuai alur cerita, seperti jalan, berdiri, dan duduk. Konsep musik kontemporer menjadi sangat profesional atau individual, sehingga perkembangan dan konsepnya sangat beragam. Dari paham musik kontemporer, inilah yang ditawarkan, sehingga dalam karya-karya banyak yang bermunculan. Lahir dan terjadi vokaliboler teknik garapan ke dalam wujud yang baru, terkesan aneh, nakal, bahkan urusan musik ini cenderung mengubah cara pandang, cita rasa, dan kriteria estetik yang sebelumnya telah dikurangi oleh
suatu yang terpola, ada standarisasi seragam, global, dan bersifat sentral. Musik kontemporer dalam tradisi barat yang memakai prinsip-prinsip lazim dalam seni musik dari unsur etnik. Musik ini memiliki latar belakang Indonesia Barat. Konsep-konsep kompositoris dibedakan menjadi 3 kategori. Yang pertama, karya musik yang bersifat musik iringan. Konsep musik komposisi dalam karya seperti ini dapat berdasarkan pada ciptaan suatu melodi, kemudian elemen-elemen lainnya yang berfungsi mengurangi melodi tersebut. Yang kedua, karya musik yang bersifat ilustratif, berusaha menggambarkan sesuatu dari naskah cerita seperti novel, cerpen, puisi, dan lain sebagainya. 3. Karya musik yang bersifat otonom. Karya ini biasanya sangat sulit dipahami oleh orang-orang awam. Selain bentuknya yang tidak baku, aspek gramatika musiknya sangat berbeda jika dibandingkan dengan musik-musik tradisional lainnya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah dan kurangnya dalam saya menyampaikan presentasi kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.